Jadi ada 3 tahapan. 1, baca tartil. 2, terjemahannya. 3, tafsirnya. Nah ini. Baru yang level keempat, mengajarkan. Mengajarkan itu bukan, Ustadz, saya ini kan bukan ustadzah, saya ini juga bukan pembimbing jamaah ya kayak begini, saya hanya orang biasa. Bukan berarti tidak bisa mengajarkan, bisa. Baik, ada yang mau tanya? Bisa tolong diulang lagi tadi yang masalah mempelajari Al-Quran terdiri dari beberapa level seperti baca aja, level dasar. Oh ya. Jadi yang paling dasar untuk Quran itu, kalau bahasa awamnya cari pahala dulu. Cari pahala, apa itu? Baca tartil. Nah, tartil. Jadi misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi panjang pendeknya. Ustaz, saya tuh belum bisa baca tartil, gimana? Apakah saya ini dapat pahala? Tetap dapat pahala, sempurna. Tetap. Meskipun loh kan masih pelegak-peleguk saya, Ustaz. Enggak apa-apa, masih tahu pelegak-peleguk, masih belum lancar, itu tetap dihitung sempurna. Karena apa? Niat kita dalam rangka untuk semakin baik. Jadi seandainya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala masih belum lancar, tetap dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu level paling dasar, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menghina saudara kita, bacaanmu masih jelek gitu. Jangan, nggak boleh. Kalau ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang bacaannya masih belum baik, kita berikan penghargaan kepada beliau, sekaligus kita tuntun menjadi lebih baik. Kita ajak, kita pandu semakin lebih baik. Itu akan menambah pahala jenengan. Jadi jangan menghina, jangan meremehkan. Ingat, kalau kita menghina, meremehkan, berarti ada sombong. Saya lebih baik, kamu gak baik. Ini disindir dalam Quran. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, ini kesombongan. Itu yang Allah gak suka. Jadi level dasar tartil. Baca tartil sebaik-baiknya. Usahakan setiap hari baca Quran, walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat. Kemudian yang kedua, level yang kedua, memahami maksudnya, artinya kalau bahasa kita. Kalau misalnya begini, Ustaz, saya tuh nggak ngerti bahasa Arabnya itu apa, nggak ngerti semua, gimana caranya? Ya satu-satunya cara misalnya ngaji kayak begini, ya. Tapi kalau misalnya kan nggak mungkin Ustaz tiap hari begini ngaji, kan nggak. Nah, tolong di rumah disiapkan Quran terjemahan. Quran terjemahan bahasa yang jenengan bisa, bahasa apa terserah. Mau bahasa Jawa, saya bahasa Jawa ada di rumah. Bahasa Madura saya punya. Ada. Udah ada terbitannya sudah. Bahasa Sunda ada. Nah, itu tolong dilihat yang terjemahannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terjemahannya apa maksudnya? Oh, begini toh. Kamu di bawah itu kan ada catatan kaki tuh. Nah, itu tafsirnya. Yang mengeluarkan biasanya orang yang sudah ditashih, sudah expert, sudah mahir di bidangnya, pasti. Gak mungkin mereka menerbitkan Quran terjemahan tanpa kemampuan apapun. Misalnya Ahasan sudah ada, ya. Kemudian Depak, minimal Depak itu sudah ada. Apalagi misalnya Bakhtiar Surin, nah itu sudah ada. Itu sudah terkenal itu. Atau kalau punya kemampuan, dulu pernah nyantri, misalnya tafsir Jalalain kan ada, ya. Kemudian tafsir At-Tabari, tapi itu bahasa Arab semua. Tapi ada juga sekarang yang diterjemahkan, udah ada. Tapi minimal tahu terjemahannya. Kalau sehari saja jenengan itu, saya dulu begini cara saya menghatamkan Quran untuk terjemahannya saja. Itu mulai dari Ramadan tahun ini, selesai Ramadan tahun depan. Saya bisa. Hanya saat
minimal 1 sampai 3 ayat. Saya baca, saya pahami maksudnya setiap hari. Setiap hari. Itu selesai dari Ramadan ke Ramadan. Buku itu masih ada. Tapi sudah lecek. Tahu lecek? Nah, karena sering dibuka. Jadi itu ada hikmahnya begini. Membaca teks Arabnya, satu kata apa, kemudian maknanya apa. Itu ketika baca di surah lain, di ayat lain, kok sepertinya ada ini ya, langsung connect gitu, kayak kita dikonekkan gitu. Ada hubungan gitu, ada hubungan. Nah, gitu. Itu pasti, dan itu cara Allah membimbing kita begitu caranya. Terus yang ketiga, level yang ketiga, nah itu kalau bisa sampai pada tafsirnya. Nah, kalau tadi hanya terjemahannya. Yang ketiga sampai pada tafsirnya. Kalau namanya tafsir, itu bukan satu tafsir, banyak tafsir. Supaya apa begini? Supaya kita tidak terlalu meremehkan pemahaman terhadap yang berbeda dengan kita. Nah itu. Makanya nanti masuk pada soal fikih dan macam-macam. Makanya saya berharap dengan cara pemahaman seperti itu, umat Islam itu legowo untuk berbeda tapi dalam koridor syariah, ya. Berbeda dalam koridor syariah. Contohnya begini, memahami ayat Quran, memahami hadis, hadisnya sama, ayat Qurannya sama, tapi ketika menafsirkan bisa berbeda. Makanya ada ulama-ulama madhab. Contoh, kalau dalam masalah fikih, kan ada Allahu Akbar di sini, ya, Allahu Akbar di atas pusar, Allahu Akbar di bawah pusar. Jangan menganggap mana saya yang paling baik, kamu salah. Jangan. Ini harus diajarkan kepada ummah. Supaya apa? Perbedaan-perbedaan itu semua ada dasarnya masing-masing. Yang penting jangan begini, Allahu Akbar. Kan tidak ada dasarnya toh? Enggak. Ya kan tidak ada toh? Ayatnya tidak ada, hadisnya juga enggak ada. Nah, itu yang kita harus luruskan. Tapi kalau senyampang ada hadisnya, ada ayatnya, sudah kita bersama-sama. Itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Itu yang harus kita tebarkan di dalam pengajian. Jangan sampai kacamata kuda. Saya khawatir sekarang ada yang pengajiannya itu pokoknya kalau nggak begini ini salah semua. Itu yang bahaya. Pokoknya begini, yang nggak begitu salah. Iya. Jadi saya kebetulan warga Muhammadiyah, tapi saya tidak gampang menyalahkan yang lain. Supaya apa? Ukhuwah Islamiyah itu nomor 1. Kemudian pilihan mana yang mantap itu masing-masing. Mana yang mantap ya? Mana yang mantap menurut kita masing-masing. Tentu dengan hujjah. Hujjah itu dengan dalil-dalil yang kuat. Jadi ada 3 tahapan. 1, baca tartil. 2, terjemahannya. 3, tafsirnya. Nah ini. Baru yang level keempat, mengajarkan. Mengajarkan itu bukan, Ustaz, saya ini kan bukan ustadzah. Saya ini juga bukan pembimbing jamaah ya kayak begini. Saya hanya orang biasa. Bukan berarti tidak bisa mengajarkan, bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, bisa mengajarkan pada pasangan hidup kita, bisa cucu kita, biar siapapun. Pokoknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah daiyah sesuai yang kita bisa. Jadi bukan hanya ustadz, pokoknya dakwah. Saya ini punya teman akrab, ya nggak apa didakwahi. Mereka aja dakwah kepada kita. Boleh nggak saya dakwah kepada itu yang non muslim untuk mengajarkan ini Quran, yang salah-salah itu saya luruskan? Bisa, asal kita punya pengetahuan.